Jumpa lagi di Jagat Review TV. Kali ini saya lagi ada di Bali untuk memenuhi undangan dari Asus Indonesia. Acara kali ini adalah peringatan 10 tahun untuk Asus Indonesia sebagai market leader consumer notebook di Indonesia. Nah, selain acara peringatan 10 tahunnya, ternyata Asus Indonesia juga membawa sejumlah laptop terbaru mereka yang kemarin dipamerkan di acara CES 2023. Jadi ini laptopnya kayaknya yang bakal masuk ke pasar Indonesia untuk tahun 2023. Jadi gimana keseruan acaranya dan apa aja laptop yang ditunjukkan kepada kami? Simak liputannya berikut ini. Ya, sampai Bali kita langsung diajak makan siang bebek khas Bali, bebek bengil. Ini suasana di restoran sekitarnya. Kita lihat aja menunya kayak gimana yang disajiin nanti. Ya, ini dia makan siang hari ini di acara Asus. Ada bebek goreng setengah ekor, ada nasi, kerupuk, sate lilit, semangka, terus ada urap, terus ini ada minumannya sereh. Kayaknya seger nih untuk nemenin siang ini. Lagi panas-panas juga. Ya, kita sampai juga di tempat wisatanya. Yang ini Tegal Alang. Jadi kita ada di pinggir sawah berundak. Terus di pinggirannya kita bisa foto-foto. Terus ada ayunan juga. Agak serem sih mau coba, walaupun penasaran. Ya, daripada kenapa-napa. Ayunan buat couple juga ada di situ. Yang ada bunga-bunganya. Kita jarang untuk melakukan duduk di sana, jarang. Kita harus pakai tempat ini karena dari tekstur bangunannya agak lebih tinggi, jadi fungsinya untuk meeting seperti itu. Yo. Ayo cepet. Ini makan malamnya. Ada kepiting, ada udang, ada cumi, ada ikan, dan ada air kelapa juga buat minumnya. Ya, hari pertama acara Asus di Bali akhirnya dimulai. Ini media mau pada jalan ke tempat acaranya naik bis
Soalnya acaranya terpisah dari hotel. Bagaimana kita menyikapi dan ini berkelanjutan di market di Indonesia. Jadi kalau di Indonesia sendiri ini mungkin akan, kalau teman-teman yang mungkin di rekan-rekan media yang berhubungan dengan politik ya atau misalnya bisnis, kita mengetahui ya mungkin kalau secara politik ini pemerintah menggalakkan yang namanya TKDN atau local assembly. Nah di sini juga Asus berkontribusi. Nah ini nih, laptop terbaru dari Asus untuk tahun 2023. Buat gaming ada ROG sama TUF. Untuk yang tipis dan ringan ada ZenBook sama VivoBook. ProArt untuk content creation juga ada di sini. Yang satu ini adalah Asus ROG Strix-Car. Ini adalah laptop gaming kelas atasnya dari Asus untuk tahun 2023. Jadi spesifikasi hardware-nya mentok kanan dan pastinya udah kekinian. Prosesornya Intel Core i9 13980HX dengan 24 core di dalamnya. Jadi kenceng banget pastinya ini. Sementara discrete GPU-nya pastinya pakai yang mentok kanan juga dong. Ya, dia pakai RTX 4090 laptop GPU yang paling kenceng dari Nvidia untuk saat ini. Untuk ukuran layarnya ternyata ada dua pilihan, yaitu 16 inci dan 18 inci. Panel yang digunakan yaitu ROG Nebula HDR Display dengan 1024 local dimming zone. Pastinya fitur RGB tetap ada di sini yang bikin penampilannya tetap meriah seperti sebelumnya. Kalau yang satu ini adalah Asus ROG Flow Z13. Kalau kalian ingat review kami sebelumnya, kalian pasti tahu kalau laptop gaming ini unik banget. Karena layarnya bisa dipisah dari keyboardnya, jadi layarnya bisa digunakan sebagai perangkat tablet. Untuk sebuah tablet dengan sistem operasi Windows, spesifikasinya ternyata nggak main-main nih. Prosesornya pakai Intel Core i9 13900H. Sementara discrete GPU-nya, dia pakai RTX 4060 laptop GPU untuk konfigurasi tertingginya. Ada peningkatan nih, karena kalau sebelumnya dia pakai RTX 3050 Ti laptop GPU untuk konfigurasi tertingginya. Panel layarnya ternyata juga ditingkatkan jadi ROG Nebula Display yang punya refresh rate 165Hz. Pastinya, Asus ROG Flow Z13 terbaru ini bisa di-upgrade discrete GPU-nya dengan menggunakan modul ROG XG Mobile yang di dalamnya sekarang ada opsi dengan RTX 4090 laptop GPU. Makin kencang aja nih. Nah yang ini Asus ROG Flow X16. Laptop gaming ini pastinya juga bisa jadi tablet dengan memutar layarnya 360 derajat. Menariknya, ROG Flow X16 keluaran tahun 2023 kini ada varian dengan prosesor Intelnya. Pastinya udah pakai 13 Gen. Opsi tertinggi prosesornya adalah Intel Core i9 13900H. Jadi sama kayak ROG Flow Z13. Tapi untuk discrete GPU-nya, tersedia hingga opsi RTX 4070 laptop GPU. Untuk layarnya, ternyata dia pakai panel yang sama dengan ROG Strix-Car yang kita bahas sebelumnya, yaitu ROG Nebula HDR Display, tetapi yang ini pastinya ada kemampuan touchscreen-nya. Ya, kan bisa jadi tablet. Tentunya laptop gaming ini bisa pakai modul ROG XG Mobile, jadi performa grafisnya masih bisa di-upgrade lagi. Buat yang ngincer laptop gaming murah dari Asus, ada nih yang baru, TUF Gaming F15 edisi tahun 2023. Untuk prosesornya, dia ada pilihan sampai Intel Core i9 13900H. Sementara untuk discrete GPU-nya, ada pilihan sampai RTX 4070 laptop GPU. Tapi kita belum tahu nih, untuk pasar Indonesia, konfigurasi prosesor dan discrete GPU-nya akan seperti apa. Menariknya, panel layar yang digunakan ternyata naik kelas nih. Jadi IPS 100% sRGB. Jadi warnanya enak untuk dilihat buat main game, buat content creation, atau buat nonton film. Abis laptop gaming, kita beralih ke yang satu ini nih.
laptop content creation kelas atas dari Asus yaitu seri ProArt. Ya, laptop Asus seri ProArt yang satu ini unik banget nih, karena ternyata bisa menampilkan gambar dengan efek 3D tanpa memerlukan kacamata 3D. Jadi lebih nyaman dan praktis terutama untuk pengguna yang pakai kacamata. Fungsi kacamata 3D digantikan oleh sensor pada laptop yang akan melakukan eye tracking terus-menerus pada mata penggunanya. Kemampuan seperti itu cocok banget nih buat desain 3D. Apalagi laptop ini spesifikasi hardware-nya juga sudah mumpuni untuk melakukan modeling 3D. Kemampuan layar 3D tadi ternyata nggak cuma ada di seri ProArt. Asus ternyata juga menghadirkannya di seri VivoBook. Nah tahu dong, kalau di seri VivoBook, biasanya harganya lebih terjangkau dibanding seri ProArt yang ada di atasnya. Uniknya, tipe prosesor dan discrete GPU seri ProArt dan seri VivoBook ini ternyata mirip satu sama lain, yaitu Intel Core i9 13980HX dan RTX 4070 laptop GPU. Tidak hanya itu, tipe panel yang digunakan ternyata juga mirip satu sama lain. Buat yang aktivitasnya butuh dua layar, ada yang baru juga nih dari Asus. Untuk layar utamanya berukuran 14,5 inci dengan panel OLED. Jadi ukuran bodinya nggak terlalu besar nih, walaupun pakai dua layar. Buat content creation pastinya juga kenceng, soalnya udah pakai Intel Core i9 13900H dengan discrete GPU RTX 4060 laptop GPU. Nah, kalau laptop Asus yang satu ini punya teknologi unik nih di dalamnya. Di laptop ini, Asus menempatkan chip prosesor dan memori di sebuah PCB khusus sehingga meminimalkan jarak antar komponen dan menghemat area untuk komponen tersebut. Desain seperti itu membuat chip LPDDR5X di dalamnya bisa bekerja hingga kecepatan 7500 MHz. Ini jauh lebih tinggi dibandingkan kecepatan defaultnya di 6400 MHz. Berlanjut ke laptop Asus berikutnya, kami melihat seri VivoBook Pro. Yang satu ini pakai prosesor Intel Core i9 13900H dengan RTX 4060 laptop GPU untuk konfigurasi tertingginya. Untuk layarnya, sama-sama menggunakan panel OLED, tetapi dengan dua pilihan ukuran, 15,6 inci dengan resolusi 2,8K dan 16 inci dengan resolusi 3,2K. Untuk VivoBook yang satu ini, prosesornya unik banget nih. Intel Core i3 N305. Berbeda dengan Core i3 biasanya, prosesor Core i3 ini memiliki 8 e-core atau efficient core di dalamnya. Nah, kalau mengingat pengujian e-cores kami sebelumnya, kayaknya laptop ini bakal punya performa yang tinggi, tapi harganya tetap terjangkau. Kami jadi penasaran nih, Asus Indonesia bakal masukin apa enggak nih? Dan harganya bakal berapa? Kami sih ngarepnya ada di kelas 6 jutaan atau 7 jutaan. Di sini kami juga menjumpai Asus VivoBook 13 LED OLED terbaru. Yang satu ini kayak ROG Flow Z13 nih. Keyboardnya bisa dilepas dari layar, jadi layarnya bisa dipakai sebagai tablet. Menariknya, untuk prosesornya ternyata sudah meningkat jauh dibandingkan generasi sebelumnya. Kalau sebelumnya dia pakai prosesor quad-core Intel Pentium Silver, yang satu ini udah pakai Intel Core i3 generasi ke-13. Sementara untuk layarnya, sepertinya tetap sama istimewanya seperti sebelumnya. Tetap pakai panel OLED yang memanjakan mata. Kami jadi penasaran nih, apakah yang baru ini bakal masuk ke Indonesia? Dan kalau masuk ke Indonesia, harganya apakah akan mirip seperti sebelumnya? Atau bagaimana? Nah, selain laptop-laptop yang sudah kami sebutkan tadi, Asus sebenarnya masih memiliki banyak sekali laptop keluaran tahun 2023 yang kayaknya bakal panjang banget kalau kami bahas satu persatu di sini. Untuk laptop lainnya bisa dilihat di cuplikan berikut ini.
Kalian di meja ada nama Anda, silakan duduk dan dimohon untuk tidak berpindah tempat duduk. Dan untuk para tamu undangan, distributor, dealer, serta rekan-rekan media yang masih berada di luar ruangan, kami persilahkan untuk boleh segera masuk dan menempati tempat duduk sekali lagi sesuai dengan seating arrangement Anda, karena acara sebentar lagi akan dimulai. Terima kasih. Because this year, ASUS is #1 PC brand in Indonesia for 10 years. Terima kasih. It also means you are our #1 partners. Once again, terima kasih. Okay, before we official kick off the event today, I want to rewind the clock back to 10 years. 10 years ago, Oke, sekian dulu video jajal Jagat Jalan-Jalan kali ini. Kita jumpa lagi di video berikutnya. Dan jangan lupa untuk subscribe channel Jagat Review TV.